Mengatakan ah saja tidak diperkenankan, apalagi membentak-bentak sehingga sampai kedua orang tua niku hatinya menjadi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Manar 1 Jalan Kendeng, yang mudah-mudahan pada malam hari ini beserta keluarganya senantiasa diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan kajian kitab Minhajul Muslim. Tapi untuk kali ini kita mengambil bab yang dulu-dulu ya, meneruskan, yaitu bab adab. Kalau kemarin kita menyampaikan bab khamar itu bab fikih, sekarang bab adab. Adapun dikatakan al-faslu sadisu, adapun fasal yang ke-6 adalah fil adabi ma'al khalqi, menerangkan tentang adab bersama makhluk. Nah, adab dengan makhluk. Lah niki, kemarin dulu sudah sampaikan nggih, adab dengan adab niat, kemudian adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab terhadap Al-Qur'an nggih. Nah, ini pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang adab terhadap makhluk. Nah, niki, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala ini ada adabnya. Yang pertama, al-walidani, adab terhadap kedua orang tua. Nah, kita semua yakin bahwa asal mula kita berada di atas dunia ini ada penyebab. Penyebabnya ialah kedua orang tua kita. Nah, niki. Maka kedua orang tua kita niki, bagaimanakah seorang anak beradab tadi kepada kedua orang tua? Karena nanti yang dibahas ada adab orang tua terhadap anak. Niki. Seperti itu. Lah kali ini yang pertama adalah al-walidani, adab terhadap kedua orang tua, pada ibu dan bapak. Yu'minul muslim, seorang muslim mengimani, meyakini. Nah, niki. Bi haqqil walidaini, mengenai hak kedua orang tua yang harus dipenuhi. Jadi seorang muslim, kalau kita mengaku menjadi muslim, menjadi orang beriman, pasti menyadari bahwa kedua orang tua kita, khususnya ibu kita yang telah melahirkan kita, pasti harus kita hormati. Harus ada adabnya kepada bapak dan kepada ibu. Seorang muslim itu mengimani seperti itu, bahwa kedua orang tua kita itu ada hak yang harus dipenuhi oleh anak. Bagaimanakah adabnya anak terhadap orang tua? Nah, ini. Maka seorang muslim mengimani bahwa atau terhadap hak kedua orang tua ngalahi yang wajib dilakukan oleh anak. Nah, ini. Wa wajibi birriha, demikian juga seorang muslim juga meyakini mengenai kewajiban berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ini ada kewajiban berbakti kepada orang tua.
Ya walaupun kita sudah menjadi orang tua nggih, bukan berarti kita niki sudah lepas, tidak. Karena adab kepada orang tua ada kalanya adab itu orang tua masih hidup, demikian juga ketika orang tua sudah meninggal dunia. Nah, maka dikatakan wa ta'atihima, demikian juga seorang muslim meyakini mengenai ketaatan seorang anak kepada atau seorang muslim terhadap kedua orang tuanya. Bagaimanakah taatnya kepada kedua orang tua? Nah, wal ihsani ilaihima, demikian juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini. La likaunihima sababa wujudihi, bukan karena hak seorang muslim yang harus diberikan pada orang tua ataupun adab seorang anak terhadap orang tua itu bukan karena orang tua menjadi penyebab kita itu diwujudkan di atas dunia, bukan sekedar itu saja yang menjadikan kita harus melakukan kewajiban pada orang tua. Bukan karena kedua orang tua itu menjadi penyebab terlahirnya kita nih. Akan tetapi lebih kepada mana? Auli kaunihima qadiman, bukan juga karena orang tua yang terdahulu yang menjadikan kita niki ada di atas dunia. Oh niki. Seperti itu. Bal li anna Allah azza wa jalla aujabaha ta'atahuma lani. Akan tetapi kesemua itu karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang muslim mengenai ketaatan kepada kedua orang tua. Bukan karena sekedar orang tuanya ini yang menjadikan kita wujud ada di atas dunia, bukan karena kita meyakini orang tua menjadi penyebab kita ada di atas dunia, bukan sekedar itu adabnya, tapi yang menjadi penyebab lagi adalah karena Allah memang menyuruh, Allah memerintahkan kita agar kita niki berbuat baik kepada kedua orang tua, mentaati kepada kedua orang tua, itu seperti itu. Nah inilah niki. Wa kutiba 'alal walidi birrahuma, dan sudah diwajibkan ke atas muslim untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah niki wal ihsani ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya. Nah, itu memang perkara yang wajib seorang anak, wajib hukumnya berbuat baik kepada kedua orang tua, taat patuh kepada kedua orang tua. Itu seperti itu. Nah, niki. Hatta korina dalika bihaqqihil wajib, maka sebab dari itulah sehingga ditetapkan mengenai hak seorang muslim yang wajib diberikan kepada kedua orang tua. Dan ini termasuk bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Faqala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah ini karena ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka, wa qadha telah menetapkan rabbuka, Tuhanmu, maksudnya Tuhan telah menetapkan kepadamu. Nah, ini. Atau memerintahkan kepadamu. Memerintahkan apa? Allah iyahu. Rabbuka Allah ta'budu illa iyahu, agar kamu sekalian janganlah menyembah, jangan engkau beribadah illa iyahu, melainkan hanya kepada Rabbmu saja. Yang pertama, karena Allah sudah memerintahkan bahwa yang pertama, Tuhanmu telah memerintahkan bahwa janganlah sekali-kali kamu menyembah kepada selain Allah. Kemudian wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua ihsanan hendaklah berbuat
baik ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, imma yablughanna 'indakal kibara aw kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya, jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sampai kepada usia lanjut, ini sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau atau kamu mengatakan kepada keduanya uff, uff. Seakan kata-kata uff atau niki kan sebagai keluhan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan berkata seperti itu seakan melahirkan rasa tidak sukanya kepada kedua orang tua. Ini diingatkan oleh Allah. Ada kalanya salah seorang di antara kedua orang tua itu berusia lanjut, atau mungkin bahkan kedua-duanya diberi usia lanjut, dan kita mendapatkan kehidupan kedua orang tua pada saat usia orang tua kita lanjut. Maka janganlah sekali-kali engkau mengucapkan kepada kedua orang tuamu perkataan ufin, ya kata-kata keluhan ini tidak diperkenankan. Seperti itu. Dan janganlah kamu membentak keduanya, wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya. Wong tua mau tenang sal dibentak-bentak. Kayak ngapa sakitnya wong tua hatinya gitu. Sakitnya orang tua luar biasa kalau dibentak oleh anak. Mungkin anak tidak menyadari hal ini, kadang-kadang membentak-bentak orang tua seakan-akan itu perbuatan sepele saja. Padahal bagi orang tua yang sudah merasa sudah merawatnya, sudah mulai berada di kandungan, dijaganya betul-betul supaya ibunya sehat, bayinya sehat. Demikian juga ketika sedang taraf melahirkan, orang tua sangat khawatir bayinya niki dalam posisi sehat ataukah hidup ataukah mati, baik ibunya yang meninggal ataupun mungkin anaknya, dikhawatirkan ini oleh kedua orang tua. Setelah lahir masih dirawat dari mulai bayi ini sampai menjadi dewasa, bahkan mungkin menjadi orang tua kembali. Setelah menjadi orang tua, dia hanya membentak-bentak kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah berusia lanjut. Padahal ketika orang tuanya sudah berusia lanjut, sesungguhnya orang tua sangat memerlukan bantuan terhadap anak-anaknya. Hanya saja kadang-kadang orang tua itu tidak sempat terucap, kadang-kadang meminta bantuan kepada anak. Sing dikarepna wong tua jane anake niku pada duwe pengertian. Tapi kadang-kadang goleti anak sing pada duwe pengertian itu sok angel. Kadang-kadang kita bisa heran orang tua kita punya anak, misalnya zaman dulu anaknya pada akeh-akeh, ada sing bolu, ada yang sanga Tadi kedua orang tua kita bisa merawat kita niki dengan baik. Bisa baik dan sehat, bisa bagaimana sabarnya mereka. Tapi giliran anaknya pada gede-gede, seakan-akan tidak semua anak itu perhatian terhadap kedua orang tuanya. Bahkan kadang-kadang menyuruh anak yang satu sibuk, menyuruh yang lain mungkin sedang kondisinya jauh atau tidak sempat dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang wong tua loro dirumati anak sing anaknya mungkin jumlahnya 8 sangat, kadang-kadang pada ora bisa anaknya. Padahal orang tua kita merawat anak-anak yang demikian banyak, mereka mampu dari segi kesabarannya yang luar biasa nih. Nah, kalau sekarang sih paling-paling wong duwe anak loro. Niku alhamdulillah papat niki. Anaknya loro pe kadang-kadang nek pada gede-gede mungkin jauh tempatnya seperti itu. Maka dikatakan janganlah mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dengan perkataan yang baik. Jane nek wong tua pada usia lanjut harusnya anak itu harus lebih sopan dan teliti terhadap kedua orang tua. Kita bisa memaklumi wong nek semakin tua niku biasane ujare wong sing ngrumati semakin rewel ujare. Ujare ngaten nggih.
Tapi sebenarnya itu dari bentuk. Biasanya itu kalau perhatikan karena sikap-sikap dari anak itu sendiri sih kadang-kadang wong tua niku dadi keton mandan rewel. Dan anak mengatakan rewel sikap orang tua niku kadang-kadang karena merasa orang tua tidak menuruti kehendaknya. Ya tentu saja kadang-kadang kan kehendak orang tua apalagi yang sudah tua-tua niki kan berbeda dengan, sebab mungkin pemikiran orang tua niku masih terbawa pemikiran zaman dahulu nih. Sedangkan anak-anak sekarang itu sudah modern nih. Niki maka kedua orang tua niki perlu dijaga dengan perkataan yang mulia. Kadang wong tua nggih masak seperti ini ngomel lah, jenenge masakane ora enak lah. Anak kadang-kadang wis dimasak, wis disediakan, wis makan, kadang-kadang orang tua mengatakan nyong urung makan, urung mangan dan lain sebagainya. Padahal baru makan. Ini kadang-kadang menjengkelkan. Nah, yang seperti inilah yang menjadi kesabaran bagi anak di dalam menjaga orang tua niki. Dan kami perhatikan niki tidak semua anak gemati karo orang tua. Biasane, belum memperhatikan dari kehidupan saya sendiri dan yang lain-lain. Biasanya orang tua itu ingin mengikuti anak, bukan yang kaya, urung tentu kepada anak yang kaya, atau urung tentu kepada anak yang mapan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang orang tua niki menginginkan kepada anak yang ia sukai. Jadi kadang-kadang sih disukai niki kadang tidak begitu kaya, tapi orang tua sangat seneng banget gede rumah tentang niku. Nah kadang-kadang juga sikapnya anak niki cara wong Jawane ngarani iku buang binuang nggih. Wah kowe bala iki. Pak pada bediren gelem ngurmati wong tua ini. Kadang-kadang sing sugih malah mengatakan wis aku tak terima mentane bae tak bayar sapa sing gelem ngurmati. Nah niki. Sapa sing gelem ngurmati, kadang-kadang ada yang rela memberikan uang sebulan 1 juta atau berapa. Sing penting aja dheweke sing ngurusi. Sebenarnya diharapkan itu bukan dari segi kados niku bantuan iki, tapi perhatian anak yang dibutuhkan oleh orang tua niku sebenarnya perhatian. Golet anak sing pengertian karo wong tuane. Nah niki ternyata banyak yang gagal dalam masalah kados niki nggih. Kadang-kadang wong tuane karena bola-bali buang air kecil dibentak-bentak bae. Kadang orang tua niku suka meludah nggih. Meludahi niku sembarangan, kadang ludah ke sana, ludah ke sini. Nah, kadang-kadang anak menjadi tidak sabar, menjadi pel, menjadi resiki, ludah lagi di situ, mungkin jadi marah. Harusnya nggak boleh marah di anaknya. Kita membandingkan bagaimanakah sikap seorang ibu ketika kita niki masih kecil, kita melihat dari anak-anak kita sedikit kita kecil, ya. Buang air besar, buang air kecil, ya. Yang namanya orang tua kan tidak ada punya rasa jijik, ya. Apalagi seorang ibu niki perhatiannya sungguh sangat luar biasa terhadap anak. Walaupun pada malam hari anaknya terbangun nangis, ya. Sebenarnya seorang ibu niki sebenarnya ya juga ngantuknya luar biasa karena siang harinya sudah banyak pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan lain sebagainya. Tapi demi mendengarkan anaknya nangis, dia pasti terbangun. Nek bapaknya sih kadang-kadang malah ayem-ayem bae nggih. Ibune ngurusi anak demikian, menjaga mata supaya jangan tidur, mungkin kadang-kadang bapaknya anteng-anteng tidur mawon nggih. Nah, sebenarnya yang sangat-sangat terkesan itu ibune lho niku. Menggantikan, kalau dulu ganti popok, biar nurungan pempes kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang niku mudah karena ada pempes, cukup diberi pempes 1 kali, pasang malam, pagi-pagi baru diganti. Tapi ketika orang tua sudah menjadi lanjut, kalau orang tua kan orang biasa ngaku pempes. Dari kecil memang dulu tidak mengenal pempes, malah dipakai ini pempes niku rasane mboten nyaman, kadang kepengin diuculi mawon. Kalau ngomong kados niki karena kula ngurmati nggih. Pengen dilepas mawon. Nah niki kadang-kadang orang tua, lah kadang-kadang sikap anak niku dianggap menjengkelkan lah niki. Di rumah bener-bener bapak niki dipempes isi minta dilepas dan lain sebagainya. Nah niki maka
seorang anak kalau mengurus orang tua, kedua orang tua itu harus punya nilai kesabaran yang pertama. Yang kedua harus melihat bahwa ini adalah merupakan perintah dari Allah. Mengatakan saja tidak diperkenankan, apalagi membentak-bentak sehingga sampai kedua orang tua itu hatinya menjadi sakit. Padahal kalau orang tua sakit, mungkin kalau mau mengatakan sesuatu yang buruk bisa juga terjadi kepada anaknya. Karena ridho Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tuanya. Wasuhtullahi, demikian juga kemarahan orang tua itu juga ada pada marahnya kedua orang tua. Kalau orang tua marah, Allah juga marah. Orang tua ridho, maka Allah juga ridho lah niki. Maka sikap kita selaku orang tua nggih ngerti anak sing kira-kira nakal, panggil diatur nggih, berusaha wong tua niku bagaimana caranya membuat keriduan kepada anak niki. Supaya anak ini jangan sampai menjadi anak yang celaka. Jadi ini juga wong tua moko kudu sabar. Lah yang di sini orang tua niku ketika dijaga oleh anak niku memerlukan kesabaran. Maka diperintahkan, akan tetapi katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, yang dikane sing sopan santun. Minimal jangan terlihat seperti orang membentak-membentak. Misalkan kalau mau memberi makan ya ucapkan dengan perkataan yang baik. Misalkan, ibunda sudah saya siapkan makanan kesukaan bunda. Saya yakin pasti bunda suka nih, enak nih. Lah nih, monggo. Bagaimana caranya supaya orang tua itu bisa tertarik hatinya dengan kita? Seperti orang tua kita menjulang anak, menyuapin anaknya ketika anaknya susah makan. Bukankah orang tua ketika anaknya susah makan mencari jalan bagaimana supaya anak mau makan? Ada kalanya anak supaya mau makan naik kereta api niku sing ngelewat niku nggih. Sambil menyuapin anaknya entah sing plesir wong tuane mbok anake, tapi yang jelas niku biasa nggo alasan. Jadi kemudian naik kereta niku yang biasa berkeliling niku. Bayar 5.000 atau berapa niku. Sambil di jalan ini supaya hanya semata-mata ingin agar anaknya niku mau makan. Ada kalanya digawa maring kisik niku atau teng pantai nggih. Anaknya suruh lari-lari sambil didulangin dan sebagainya lah niki. Niku sikap orang tua niku bagaimanakah caranya supaya anak itu mau makan. Nah, sebaliknya kalau orang tua sudah lanjut usianya, ini tinggal giliran ini. Ya mudah-mudahan sih tidak semuanya orang mengalami kados niku nggih. Maka kalau perlu seorang orang tua niki kalaupun sibuk ngurusi anak, banyak berkorban untuk anak, kalau boleh jangan sampai mengatakan seperti ini. Wah, sih kita urusi berkorban apa saja untuk kamu niki orang tua. Besok gerkoe gede dari wong kepenak, gentenan wong tuane dirusi ya. Aja nganti ketika hati berpisah gitu. Karena bukan nanti diijabahi doanya. Kalau orang tua sudah mengatakan seperti itu kan seakan-akan dia mendoakan supaya nantinya kalau sudah besar anak kita sudah sukses, kita akan di rumah orang tua lah. Berpisah orang tua niku ndongane niku ya, saya walaupun sudah tua seperti ini saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai merepotkan kepada anak. Nggak bisa cita-citanya seperti itu. Aja nanti seakan-akan meminta balas jasa dengan anak anaknya ya besok wah nggak suge gentenan ya bapak ibumu dirumati aja kayak gue. Kalau dirumati niku bisa juga niku wong tuane besok ndongakna awake dhewe yang stres, stroke dan lain sebagainya sehingga dirumati anak atau dalam kondisi yang melarat papa dan lain sebagainya. Tapi orang tua niku cobalah ngamatur, kalaupun nanti anak-anak saya sudah sukses, sudah menjadi orang yang rezekinya mudah, mapan, saya tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar saya jangan sampai merepotkan anak-anak saya. Lah niki dongane kados niku. Seperti niku nggih. Lah niki cukup sulit. Inilah. Jadi kedua orang tua sifatnya niku wajib dibuat
baik, wajib seorang muslim niku berbakti kepada kedua orang tua dengan mengatakan perkataan yang baik, jangan membentak-bentak, mengucapkan saja tidak diperkenankan. Kemudian dari dalil hadis waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lirrajuli kepada seseorang alladzi sa'alahu yang bertanya kepadanya. Qailan dengan perkataan, man ahaku bi husni suhbati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak aku berbuat baik? Siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat baik? Yang nomor pertama aku harus berbuat baik. Niki dulu ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, ummuka, yaitu ibumu. Rupanya pertanyaan itu karena demikian singkat, yang bertanya seakan-akan merasa penasaran gitu. Kemudian qala, dia berkata lagi, summaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ummuka, ya ibumu. Kemudian qala summaman, kemudian siapa wahai Rasulullah? Diulang lagi nih. Rasulullah tetap menjawab, ummuka, ibumu. Seperti itu. Kemudian ketika bertanya yang keempat kalinya, summaman, kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, abuka, kemudian bapakmu. Jadi sini ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka jawab Rasulullah, yang pertama niku adalah ibumu. Ketika ditanya ulang lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ditanya ulang lagi, ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah menjawab ibumu, ibumu, ibumu. Nah, kemudian pertanyaan keempat kali baru dijawab bapakmu. Ini menandakan bahwa sikap hak kewajiban baktinya antara ibu dan bapak niku tanya lebih berat, nggih. Walaupun dua-duanya sama-sama orang tua antara bapak dan ibu, tapi ibu niki hendaklah lebih diperhatikan. Jadi dalam penafsiran hadis niki ada yang menyebutkan apabila kedua orang tua memanggil bersama-sama, bapaknya ngundang, ibunya ngundang bareng umpamanya nggih, maka yang wajib didatangi adalah ibunya. Seumpamane. Demikian juga ketika ibu dan ayah dua-duanya sama-sama menyuruh, maka yang wajib dilaksanakan pertama adalah perintah dari ibunya. Nah, kenapakah sampai seperti itu? Ya karena memang ibunya kan ada pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa dari segi badannya ketika mengandungnya. Ya bapak juga ada pengorbanan dari segi fisik, tapi tidak seperti pengorbanan seorang ibu. Mungkin pengorbanan seorang ayah itu karena mencari nafkah, yang rela banting tulang, peras keringat, pagi pergi bekerja, pulang baru ketika sudah kadang malam ataupun sore hari badannya mungkin penat luar biasa, kerjanya sungguh sangat luar biasa panas dan lain sebagainya. Tapi yang sedemikian itu masih kalah dengan pengorbanan ibu yang ketika mengandungnya nih. Mungkin kalau seorang laki-laki diletakkan batu di dalam perutnya, digandulakan perut memiliki selama 9 bulan, kira-kira sanggup napa mboten? Sanggup mboten, Pak? Sanggup mboten? Mboten sanggup, tapi niki lihat ibunya niki, ibu mengandut niki. Niku bobotnya niku kira-kira ya dengan air ketubannya dan lain sebagainya mungkin ya ada 10 kilo gitu. Ya mungkin 6 kilo apa berapa gitu. Abot niku dari mulai. Nah, niku selama 9 bulan niku ngalor ngidul membawa seperti itu nih. Dan ini bisa ditahan dengan sabar oleh seorang ibu niki. Ini sungguh sangat luar biasa. Belum ketika melahirkan. Sampai-sampai kalau ada seorang ibu yang melahirkan kemudian dia meninggal dunia, malah dikatakan sebagai orang yang mati syahid.
syahid maknawi. Bukan syahid istilah karena dia berjuang melawan musuh Islam, tapi syahid maknawi dari segi maknanya ini termasuk golongan wong sing mati syahid. Karena dia juga sedang berjuang menyelamatkan bayi yang dikandungnya ini dikeluarkan, bagaimana caranya. Kemudian dia sampai meninggal dunia, kan tidak kurang-kurang ya. Banyak juga kaum ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan. Bahkan tidak kurang juga banyak bayi yang zaman sekarang dilahirkan dengan cara dicesar, okay? Nah kemudian urung zaman cesar dilala ya langsung dicesar, gitu. Semua bisa lahir, banyak yang mengikuti jalan yang normal. Nek zaman sikit ditensi 120 menggur bewis. Ini di rumah sakit kemudian nanti beri masukan untuk dicesar, kemudian dikeluarkan bayinya. Ini. Kalau dalam zaman dulu nggak ada seperti ini kok, dengan keyakinan ya masa Allah sudah memberikan hamil, mengandung seorang wanita nih kok orang bisa ngetok seperti itu. Jadi mereka gampang-gampang mau zaman gemian itu. Nah, sekarang memudahkan para perawatnya, ya angel-angel di bedah baik dikeluarkan lah nih. Seperti ini kok. Lah niki. Maka seperti itulah kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tua. Yang lebih berhak pertama kali diurus adalah kepada ibunya. Maka dari itu waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama alaikum, telah mengharamkan atas kamu sekalian, muququl ummahat, durhaka terhadap para ibu. Nah ini, maka Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu, durhaka, mendurhakai kepada para ibu. Nah ini dosanya lebih besar gitu, durhaka kepada ibu niki. Wa mana'a wahad, dan mengharamkan juga menahan dan meminta. Menahan dan meminta itu maksudnya bagi orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, sudah sampai nisab hartanya, tapi dia tahan tidak mau mengeluarkan, ini diharamkan. Demikian juga meminta. Meminta itu yang dimaksud itu orang yang sudah hidupnya kecukupan, hartanya banyak, malah meminta-minta kehidupannya untuk kekayaan. Nah ini termasuk yang dilarang, diharamkan ke atasmu. Wawadal banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Niki zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah kalau punya anak perempuan niku merasa malu. Tapi kalau punya anak laki-laki merasa bangga. Sehingga saking jahiliyahnya niku kalau punya anak perempuan kadang dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bukan dibunuh, tapi dikubur. Urip-uripan isi urip dikubur mawon tadi. Karena tidak mempunyai perasaan. Kalau zaman sekarang ada juga orang yang suka kalau punya anak perempuan. Sebagian ada adat nek anak wadon seneng. Itu di salah satu adat di Jawa Barat ngene angger anak wadon nu bapake iki macul umpamane dikabari Pak ibune babaran lanang wadon, lanang bapake anteng mawon macul. Kerjanya diteruskan, orang goplay. Tapi dikabari anaknya lanang wadon segera pulang. Karena di situ ada hukum adat yang kalau anak perempuan kan besok gondol. Tapi anak laki-laki gue buang. Karena adatnya laki-laki niku harus membayar uang hantaran. Tegriku adatnya niku wong lanang arep bojo, pada anak gadis seseorang niku ditawani, kamu boleh lamaran diterima dan bisa menjadi menantu saya dengan syarat berapa kira-kira uang hantaran kamu yang akan diberikan pada diri keluarga kami. Nah, ditawar kata niku nggih. Kadang-kadang malah menyebutkan kalau kamu mau memberi uang hantaran 100 juta umpamanya. Dengan emas 50 gram dan lain sebagainya. Bisa nyang-nyangan yang seperti ini tuh. Maka dikatakan anak wadon gue seneng banget.
Kecuali karena kayak lanang niku merasa lah baju-baju kayak anak lanang gede-gedekna arep bojo iku bisa ngentong-tongna harta diri. Seperti itu niki pemikirannya. Lah kalau zaman sekarang harusnya sing kepenak niku kayak wong Jawa niki gitu. Wong Jawa. Jadi sanane niku wis kadang-kadang mas kawin wis seperangkat alat salat wis cukupi dan lain sebagainya. Tidak begitu memberatkan. Nah niki. Jadi zaman dahulu niki Allah mengharamkan niki dalam hadis mengkubur anak perempuan hidup-hidup. Wa kariha dan Allah tidak suka lakum untukmu kila wakola. Kila wakila niku seneng dopok jere katanya. Nah, wong sing seneng mindah-mindahkan omongan jere kae katanya ini dan lain sebagainya. Cara wong Jawa boleh ngarani adol jere kulak dean. Jadi wong sing seneng cerita ngalor ngidul mengambil sana sini mboten nonton manfaate. Ayo wong ngumpruk nggih wong ndopok iki cara ndopok ngalor ngidul sing ora genah ujung pangkale iki. Apa bae diceritakan lagi. Di mana cerita itu tidak membawa manfaat baik manfaat dunia atau manfaat akhirat, bahkan kadang-kadang malah membawa dosa. Karena mungkin menghibah orang lain dan sebagainya. Nah, ini maka Rasulullah mengatakan yang sedemikian itu dimakruhkan karena itu bisa jatuh kepada perkara yang haram kalau sampai menggunjing orang lain atau memfitnah, adu-adu dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian wakasrotas soal, dan Allah juga tidak suka kepadamu wakasrotas soal itu banyak bertanya. Ada juga mengatakan sesungguhnya kerusakan zaman-zaman nabi-nabi, umat-umat nabi zaman dahulu karena mereka itu sangat suka bertanya. Jadi di sini aku senengnya takon tok tapi bahasa dijawab mboten digatekan. Jadi di sini golek takon itu hanya sekedar takon nguji apa takon karena ngeyel dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk salah satu bentuk di antara kerusakan umat terdahulu niku karena banyak bertanya, maka dimakruhkan. Maka bukan berarti bertanya tidak boleh, bertanya boleh, tapi jangan banyak bertanya. Tapi kalaupun bertanya, hendaklah pertanyaan yang membawa manfaat. Karena orang yang bertanya mendapatkan pahala double. Jenengan bertanya satu masalah, kemudian dijelaskan, maka jenengan jadi paham, orang lain pun menjadi paham, jadi mendapatkan pahala yang berlipat. Niku orang yang bertanya ini punya nilai pahala yang lebih. Seperti itu. Wa syahadatu zur. Nah ini, wa syahadatu zur demikian juga bersaksi palsu diharamkan. Seperti itu. Oh. Wa kasratu soal, oh niki keliru. Wa kasratas soal dan banyak bertanya, wa idha'atal mal dan menyia-nyiakan harta benda. Ya, Allah tidak suka. Bagian juga dikatakan haram. Orang yang suka menyia-nyiakan terhadap harta benda. Ini menyia-nyiakan harta benda niku punya harta benda hilang dengan sia-sia tanpa ada kebaikan, baik kebaikan dengan keluarga, kebaikan untuk bernafkah dan lain sebagainya, tapi punya harta benda yang hilangnya sia-sia, tidak ada kebaikan, baik dari sisi agama maupun dalam segi masalah dunia. Mboten nonton manfaatnya punya harta benda hanya dihambur-hamburkan, sia-sia hartanya. Nah, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku ceritakan kepada kamu sekalian, yaitu sebesar-besarnya dosa yang besar. Qalu, maka menjawab para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." "Bala ya Rasulullah." "Ya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Al-israku billah." Yang pertama, sebesar-besarnya dosa yang besar adalah mensekutukan Allah. Kemudian wa ngukukul walidain, dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini seperti itu. Ini termasuk dosa yang besar. Jatuhnya setelah syirik, ya, mensekutukan Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa besar setelah syirik dalam urutan hadis niki.
Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini kaitannya dengan adab terhadap kedua orang tua, ataupun mengenai adabnya belum terbaca ini masih baru pembukaan. Mudah-mudahan dalam lain kesempatan kita masih diberi umur panjang, bisa hadir bersama-sama dalam kajian kitab Minhajul Muslim bab adab. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.